Makanya ini saya datang cari Mamat karena saya tahu Abdul pengganti Mamat. Enggak ganti, cuman saya datang cari Mamat juga karena Pak RT sebelah itu depannya hamil. Logikanya bagaimana sih? Pak RT kok hamil? Bang Koko waktu kuliah di Scotland tuh awalnya gimana beasiswa? LPDP, Anda LPDP? Nggak dapet LPDP, bukan. Jadi uang sendiri? Uang tabungan sendiri waktu itu. Kok menabung? Nabung. Kok kerja apa? Saya tuh sampai ada rasa kayak saya takut ketemu orang ini. Iya, Kuku ini nggak bisa diajak ngobrol nih orang ini. Takutnya gitu. Saya takut gitu. Saya ketemu, aduh ntar saya dikata-katain lagi. Ntar saya salah bicara. Nah itu, iya. Orang frontal banget Ada manusia. beberapa yang kayak gitu, bahkan dulu Danila tuh nggak pernah mau ketemu. Danila Riyadi nggak pernah mau. Pas pertama kali dulu ketemu Danila di satu proyek, takut dia lari. Kau akan bikin spesial lagi atau belum ini? Belum. Siapa paling senang nonton Masa awal spesial? gitu, masa awal langsung nggak selamat datang, nggak ada selamat datang sini. Langsung to the point. Ini kan kita sudah akrab ceritanya. Iya sih akrab. Akrab nggak akrab bingung tau. Kalau akrab tuh kalau di grup banyak yang nyaut. Iya. Kalau gua di grup kayaknya nggak terlalu banyak yang nyaut. Iya sih. Tapi mau ditambahin juga makin, aduh mending nggak usah gitu. Kayak tekniknya gimana nih? Iya, misalkan ngejoknya kurang, mungkin ditambah kali. Ternyata kurang lagi, makin kurang ya. Makin kurang. Tapi saya jujur ya, saya tuh paling senang nonton spesial. Saya apa? Gua dulu nih. Saya ya. Gue juga saya. Lu gua. Gua ya. Lu gua, saya. Gua nggak apa-apa. Gua nggak. Lu gua nggak apa-apa. Gua. Iya, lu gua aja. Lu gua aja. Saya kan? Saya kamu. Iya. Kamu saya kamu. Betul. Nah. Saya kamu saya. Gua lu gua. Gua lu gua lu. Gua lu gua. Betul. Ya udah gitu. Santai aja. Saya maksudnya mengerti ketika kau bilang lu gua itu saya mengerti. Iya. Cuma takut nggak sopan kan. Kalau ada orang ngomong saya terus ngomong gua lu gitu, kayak ada kesannya. Tidak, sebenarnya kami juga bicara kamu saya itu bukan karena untuk unsur kesopanan, memang karena begitu. Memang gitu ya. Kalau Anda itu baru sopan tuh, saudara. Anda ini lagi, Anda tuh kayak sombong. Atau merasa lebih tinggi. Iya, sombong. Atau ofensif. Anda ini maksudnya apa gitu kan? Iya. Maksud Anda ke sini? Iya. Betul. Assalamualaikum. Mamat ya, Mamat. Assalamualaikum gue. Mamat. Gue cari apa di sini? gue datang lagi nih. Lah, nggak ada Mamat. Kamu dua ini cari Mamat bikin apa sih sebenarnya? Kau cari Mamat. Siapa yang cari Mamat? Kau cari siapa? Saya cari Mamat. Cari Mamat. Ngapain cari Mamat? Itu di depannya aja posternya Mamat. Acara Mamat Ari toh. Iya. Nah terus? Makanya ini saya datang cari Mamat karena saya tahu ini acara. Abdul pengganti Mamat. Enggak ganti. Cuman saya datang cari Mamat juga karena Pak RT sebelah itu depannya hamil. Logikanya bagaimana sih? Pak RT kok hamil? Pak RT anaknya. Mau minum apa? Jus alpukat. Jus alpukat ada. Bener ada. Harusnya tugasnya Mamat nih. Oh, Mamat yang bikin-bikin. Iya. Mamat yang bikin begini. Ini sebenarnya bertiga apa berdua sih podcastnya? Berdua. Bertiga sama tamu. Mamatnya enggak. Mamat ada. Cuman diganti Abdur dulu sekarang. Mamat ada nanti dia. Mamat lagi keluar. Ceritanya. Ceritanya. Podcastnya ini ada ceritanya ya. Dia ada keluar. Karena kayak film gitu kayak ya. Film gitu. Ini juga setnya bohongan ya? Bohongan Mas Koko. Bohongan semua. Tapi kayak asli loh, bagus ini. Kayak film-filmnya Reza Radian setnya asli begini bagus. Betul. Kayak pangku ya. Ini kan ada lighting di sini, ada lighting. Makan. Iya. Ini makanan apa nih? Di sini ada panada. Panada tahu yang dalamnya ikan ya? Betul, itu panada sama ini kue lapis. Wajik, jelas-jelas ini wajik kok kue lapis. Wajik dari Jawa berarti ya? Wajik dari Jawa. Tidak tahu ya, di timur dari dulu kita makan dari timur ya? Saya tahu saya yang dari Jawa Wali. Wali itu dari Jawa, tidak ada kan Wali Songo? Oh, kirain Wali teng tereng tong. Oh, iya. Itu Wali Jawa, Paang. Sunda ya? Sunda.
Saya itu begini, maaf ya teman-teman. Saya itu kita bersahabat tapi kita itu Ali anjing kok. Ali nginep. Kita istrinya lagi pulang. Iya. Terus nginep. Saya ini lagi tenang-tenang loh. Rumahnya dekat Depok juga katanya. Dan semua Depok kompleknya sama. Kenapa ya? Maksudnya? Mirip. UI semua ada komplek di Depok. Betul. Mirip UI ya? Tidak. Ini kebetulan aja yang ini. Kompleks yang lain mah enggak. Mirip. Dur. Begini dia punya karakter semua. Iya. Tidak lah. Komplekmu juga begitu. Tidak, saya di kampung, tidak di komplek. Ya, mirip, Tidak. mirip UI lah. Tidak mirip UI. Kosannya. Iya. Iya. Kober, barel, ya. Bener. Lu ngomong apa sih sebenarnya? Nggak ada. ngomong. Kami tidak se-prepare itu, Blue Media. Wes. Blue Media, saya ke Blue Media. Bang Ari juga sudah kan? Sudah. Sudah ke Blue Media. Duluan Bang Ari tapi. Ya, saya salut sih. Dengan dia punya itu. Iya, cara dia membawa acara ya. Dia tulis sendiri. Iya. Pertanyaan-pertanyaan pemantik. Dan itu cuma 3 doang. 3 pertanyaan bisa jadi sejam sama dia ini. Emang ente tuh kuat berdebat ya? Baik enggak, soalnya aneh jadi ini. Iya. Soalnya gua Ente Dia capek banget sumpah kerja di sini. Ente Tadi aneh. saya aku kamu kita. habisnya dia ente Ente jadi enak. gue. Terlalu banyak ini. Gue nggak apa-apa ya. Ente gue aja, Ya, aneh-aneh. gue sih maunya juga kayak kalian mainnya di film karena nggak dapet jadi actingnya di situ. Gitu, kasihan. Dulu doa pengen acting terus beradu acting sama bintang filmnya terwujud kan doanya ya di situ. Tidak di film, makanya doa harus spesifik kayaknya. Iya. Doa tuh harus ingin bermain acting di film papan atas masuk Netflix ada translate Thailandnya gitu. Gitu ya. Terlalu spesifik. Ya, tapi kan namanya doa ternyata harus spesifik. Kalau doaku dari dulu begitu ya terwujud lah. Acting dan beradu acting bareng bintang film terwujud kan? Minimal 40 scene setiap kali film, minimal 40 scene. Minimal 40 scene. Udah lebih kalau setiap episode podcast dihitung scene. Iya, makanya. Harus film spesifik berarti Oh, doa. jadi Gitu. doa waktu itu hanya beradu acting dengan para bintang film. Para bintang film. Lupa kalau di film layar lebar harusnya gitu Ya, doanya. ternyata ya sudah terwujud beradu acting. Tapi di situ di debat-debat itu. Tapi pun kalaupun berakting di film belum tentu dapat opportunity di Pupuk Dian Sastro ya. Oh, dipukul Dian Sastro gitu ya? Juga. Kenapa dia kalah debat apa gimana tuh? Aku yang kalah debat. Gue yang kalah. Jago itu orang. Hah? Jago dia. Jago dia. Dosen Ada UI banyak itu. yang bilang kayak anak buahnya Rocky Gerung. Makanya jago ininya Ya, dia memang debat. dia kan muridnya Rocky Gerung. Ya muridnya bukan anak buah ya murid. Enak juga ini ya. Enak. Kan Atau wajib. kau mau coba itu sagu? Nah Wafer. ini aja udah kebanyakan. Enggak, wafer sagu, Tadi wafer. udah makan donat roti di depan. Harusnya Tapi itu wafer. wafer sagu itu benar Iya. benar. Benar, wafer sagu. Mau? Wasak. Ini dikit bisa aja, dikit aja. bisa dimakan, Mas. Dikit aja. Iya, satu aja. Gede banget ini. Ya makan semampunya aja yang kalau sesukanya kamu. Potek atasnya boleh. 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 Ini beli di mana? Bohong ya. Serius. Kok ketawa? Sumpah asli. Nah, kok ketawa? Asli. Dikerjain ya? Enggak. Makanan itu. Bisa itu. Makanan ini. Ini nggak bisa dipotek. Ini makanan di sana, makanan tradisinya kita. Bisa. Oh, benar. Rasa stroberi itu. Nggak bisa digigit. Bohong ya? Serius. Kasih tunjuk Abdur. Nggak bisa. Contohin Abdur. Nggak bisa. Ditimbulin. Wah, tega. Ini harus kasih air panas dulu. Ini sagu lempeng ini. Beneran bisa tapi ya? Iya, ada. tapi harus kasih Namanya air apa panas. nih? Sagu lempeng. Sagu lempeng. Makannya pakai apa ini biasanya? Wih, Teh manis panas. Dicelup. Iya. Wih Tuhan. Untung kami NTT tidak ada sagu ya. Kami makan jagung aja. Sulawesi, Papua, Maluku Ini makanannya ya? biasanya. Wih, sakit. Ada. Ini karena awet mungkin kalau disimpan lama ya. Betul. Jadi bisa nggak perlu Betul. ada kulkas gitu ya. Betul. Ini Tapi ini metode pengusaha. sakit coba. Ini colop-colop dia langsung Abdur kau punya mulut ya, baru kau orang timur yang protes makan sagu-sagu ini. Iya nggak sih? Iya nggak sih? kami di NTT tidak ada begini-begini. Maaf Mas Ya, bisa, Abdur, bisa. maaf Mas Abdur. Kami kan jagung, bukan sagu. Ini tapi kalau colop di teh panas dia langsung bisa dimakan, langsung lembek. Panas satu kata, Iya, panas satu iya. kata. Iya, enak. Bisa. Oke, Iya, ini bisa coba dikit. air bisa. Iya. Mohon, ini properti, Bang. Beneran. Nggak bisa dimakan. Oh, kayak rasanya kayak ini kerupuk apa tuh namanya gendar.
Tahu kan kerupuk gendar yang di Jawa tuh? Ah, tidak tahu. Nggak tahu. Yang dari apa sih kerupuk gendar? Beras, dari beras, mirip-mirip. Sagu sih ya. Rengginang. Beda, yang rengginang ada kerupuk tipis biasanya sama nasi liwet itu gendar. Kita boleh mulai podcastan nggak? Boleh, silakan. Ya udah dari tadi kan sudah bertanya. Silakan kan Pak Tidak, Hari. saya penasaran bertanya satu hal sama kamu. Apa? Saya penasaran. Bagaimana rasanya kau bermain karakter di hadapan berbagai orang yang datang itu? Bermain karakter ya. Iya. Rasanya happy sih karena jadi bisa ngeluarin sisi orang itu yang mungkin nggak keluar gitu. Jadi kayak dulu misalkan sama Reza. Reza Radian. Jadi bisa kayak jadi Reza di film yang dia jadi bos itu apa? My Stupid My Stupid Boss. Boss. Stupid Boss. Tapi versi Reza yang jadi kena di si bosnya tuh. Ah. Terus dia reaksinya gimana? Tapi Reza juga main sih. Ada karena lawannya beberapa Memang pemain. memang pemain film udah tahu responnya mesti gimana. Apalagi kalau lawannya juga komikal, tahu respon ke komedinya kemana gitu. Tapi ya rasanya ya mantep sih. Kamu merasa berlindung nggak di balik itu Merasa karakter berlindung, itu? ya pasti. Maksudnya kayaknya kalau kamu asli, Kalau asli malu nggak pasti sih? malu pertama. Harus sopan. Kedua dihujat mungkin Iya, bisa iya, ya, karena iya. kok nggak sopan banget. Dulu kan ada podcast apa tuh yang ada idol Indonesia, si Iya. Kesha Lefronka, yang gitu aja langsung dihujat sama orang. Kan kasihan. Di mana waktu berdebat sama Anda? Bukan sama Sama ada orang lain. sama orang lain. Ada teman kita juga. Itu tadi yang saya tanya itu. Maksudnya kau itu berarti merasa terlindungi lah Terlindungi, dengan apa karakter yang diciptakan itu sehingga kau bebas bertanya, bebas bersikap terhadap kelakuannya mereka. Iya, tapi ya itu dijadikan konsep aja, memang seperti itu. Pengennya sih punya podcastnya juga yang ada gini juga ya, yang personal, heart to heart, Tapi ngobrol. lebih capek yang begini. Lebih capek begini, Menurutku yang lebih capek begini. karena ekspektasi orang ya, apa Satu gimana? ekspektasi orang dan maksudnya kita itu harus merespons secara Ya kan kayak ngobrol aja. Iya, maksudku begini. Kan kadang-kadang obrolan asik, kadang-kadang enggak dong. Ya kadang, apalagi nih gitu ya. Iya. Maksudnya kalau ketemu yang lagi nggak asik ngobrolan gitu, tapi Iya, kita harus iya, tetap iya. berusaha membawa acara ini menjadi asik sih. itu kan kayak beban banget gitu kayak. Jadi lebih enak kalau ada karakternya. Kalau ada karakter seperti dia tuh iri banget saya tuh kayak tapi kayak enak banget ya main jadi karakter. Jadi kayak apapun yang terjadi dengan situasi itu dia ada dia. Kalau kita itu kayak aduh, saya kurang kali ya ini ya ngegalinya iya. gitu. Itu karakter itu muncul awal dari mana sih, Bang? Dari dulu Dari kan minta digambar ya? minta digambar kan yang di jalanan kan emang dulu salah kaprah juga kayaknya. Minta gambar di jalan yang nyegat-nyagatin motor apa segala itu kan zaman dulu zaman Ahok ya, dikira revolusi mental gitu. Dikira itu bagian dari revolusi. Padahal ya iya ada keresahan juga. keresahan. Tapi di satu ini emang ada begini. Ali Akbar anjing. Binatang. Pakai baju AS Roma lagi, baju AS Roma. Tidak ada begitu-begitu, tiba-tiba lewat lagi. Terlalu ini. Sumpah ini Terus kenapa pakai baju AS Roma? podcast paling tidak ada harga diri. Bang Gogol Kok AS emang Roma? ada begini. Kok AS Roma? AS Roma bajunya. Kok AS Roma? AS Roma ya, Li? Enggak. AS Roma ya di bawah. AS Roma? Iya. Ngapain pakai baju AS Roma? Makanya. Langsung kaget, ini emang ada begini. Baru kita lagi ngobrol udah turun besar sekali suaranya pak pok. Memang ini Baru tidak ada nginep lagi, baru nginep. tidak ada harga diri. Nah, itu minta digambar revolusi Iya, jadi mental. kan enggak, padahal intinya itu ada keresahan, cuman pengen tahu otak atau pola pikir orang-orang yang ini tuh apa sih dengan songong gitu konsepnya. Nah, capek di jalan dibawalah di studio dengan si ini yang sama dengan si orang itu Iya. yang rese karakternya dia karakter itu. itu, tapi biar seru gimana ya pakai seragam lah, nggak sengaja itu juga seragam iya, yang iya. ada apa keterusan sampai sekarang. Bagus banget menurutku itu. seragam. Iya. Bagus banget Iya, karakter saya itu. suka sekali. Saya episode favorit Hipsi Koir, Ipsi Koir yang ini ya, jalan kaki. jalan kaki, ya. Itu Cakep banget, cakep favorit. banget. Tapi satu sisi ini, Ri, minusnya orang lihatku jadi gitu terus. Karakterku ya pasti itu, kalaupun misalkan nanti ada film atau apa, pengennya ya kayak gitu. Tapi Jadi di suka duka tawa kan beda. beda, cuman tetap nyebelin, itunya ada. Oh, iya. Nggak bisa jadi drama Ya, atau tapi kan itu apa. memang apa jati dirimu kan namanya nyebelin. Emang iya, baik hati kan, baik hati. Dengan orang mengakui dia baik hati aja itu sebenarnya nyebelin Iya, sebenarnya. Sebenarnya ya. Iya ya. Iya, jadi karakter nyebelin itu tapi jujur ya saya tuh kadang-kadang ada perasaan kayaknya seru banget itu boleh melakukan itu. Karena kan harus bukan masalah kita mau atau tidak.
pertanyaan itu kan boleh nggak kita melakukan atau tidak? Menurut dia, di antara saya Abdur, misalnya kita bertiga aja di sini, kayaknya saya dengan Abdur tidak boleh melakukan itu deh. Tidak boleh. Tidak Kenapa? boleh. Oh, kalau dalam konteks podcast ini? Bukan, kalau dalam konteks podcast, membuat karakter, meng-create karakter seperti itu, kayaknya tuh nggak akan dapat izin dari Penonton. deh. Kenapa? Ya coba kau bayangkan, kau bisa Mungkin bayangkan jadi diri ngeselin mainkan banget karakter kali. itu nggak? Tidak bisa saya. Iya kan? Kenapa tidak bisa? Apa ya? Pasti Sumpah. yang pertama, saya kayaknya gampang keluar dari karakter itu pasti. Tapi Karena- kan sudah sering main film, pasti enggak lah. Ya tapi itu karakter lumayan susah. Dia Layernya loh. fierce aja gitu, terus nyolot aja terus gigi. Susah loh Susah itu. itu main itu. Go. Susah, Iya, makanya iya, Anda iya. beberapa kali yang Arif Brata datang itu, Iya, Anda iya. bocor-bocor tawa kan. Ada bocor. Pasti sama anak komik pasti ada bocornya tuh. Iya kan? iya. Pasti. Nah itu jadi saya melihat kalau saya ada di situ, saya tidak bisa bertahan selama itu. Paling 5 menit kali. 5 menit habis itu Iya, udah hancur iya, udah iya. itu karakter. Selain itu kayaknya tidak cocok dengan cetakannya kami. Maksudnya yang potongan kami kayak gini. Songong kayak gitu, jadi songong beneran. Kayak ya elah, orang timur baru Jadi juga kesana dapat, lagi, iya ya. baru juga dapat angin sedikit udah begini kelakuanmu begitu loh. ke situ Kayaknya ada lagi. rasa itu deh. Iya, belum iya, kuliah di Selandia Baru udah kayak gitu. Kok kuliah di Selandia Baru? Enggak ada kuliah di Selandia Baru. New Zealand itu Selandia Baru kan? Skotlandia. Oh, Scotland. Itu beda ya. Sorry sampai tema orang timur, sorry kasihan. Dia ini S2 tapi dia ini Celtic, pengetahuan geografis Celtic, kacau. Rangers, ya apalagi yang di sana? Iya Celtic. Scotland tuh Britania Raya kan Britania ya? Raya. Britania Raya. Oh iya. Mirip-mirip tapi kan orang-orangnya ya. Mirip-mirip. Putih-putih juga maksud saya. Ya New Zealand juga putih. Iya makanya mirip-mirip Iya, makanya iya. ketukar. Kemarin saya nonton kau di Suka Duga Tawa juga menurutku itu apa? Yang nontonnya bareng Timo ya? Iya, nonton sama Pak Timo. Itu bagus banget kau punya acting di situ tuh. Oh iya, terima kasih loh. Menurutku bagus banget. Tapi menurutku kurang. Apa yang kau rasa? Aku tuh masih ngerasa kedalaman mata masih kurang tuh. Gimana caranya tuh? Hah? Kedalaman mata kedalaman. Enggak, saya tidak melihat Kasih ada masuk masalah aja. itu. Bukan mata putih ya. Bukan. Kocak banget ya komedi. Kocak banget ya komedi ya. Ya, Kocak banget ya komedi ya. aja. Iya, Itu. apa cara melihat orang gitu kayak kalau aku lihat aktingmu di film-filmmu kan kayak bener gitu matanya. Enggak sih, tapi aku nggak melihat ada masalah itu. Gitu ya? Nggak ada melihat ada masalah itu. Cuma kalau beberapa aktor itu yang saya lihat, maksudnya secara teori ya, mereka itu memang selalu pilih satu mata. Satu mata? Iya, dia pilih satu mata dan selalu sebelah yang paling dekat dengan kamera. Saat paling dekat dengan kamera. Maksudnya bagaimana tuh? Itu Kamera di sini nih? trik. Ini kamera di sini nih. Ah. Ini Berarti mata kirinya kalian, mata kanannya kalian. Ah. maksudnya? Kalau kamera di sini. Kamera itu. Iya, Misalnya. kamera itu. Terus Nah, Berarti saya bicara kami dengan lihat mata. kemana? Bicara dengan lawan main. lawan main. Pilih satu matanya dia. Berarti kalau bicara dengan pilih mata kiri satu tuh, mata, pilih satu mata. Iya. Jangan Berarti kalau saya lihat Iya. ke Bang Ari, saya lihat mata sebelah mata sini. kirinya aja. Oh. Arahnya itu, dirasanya itu di sebelah situ. Misalnya dia kayak, Abdur, kau ini masalah gitu. Itu ambil yang kiri Ini abang aja. lihat mana mata sini? Mata kirinya kamu lah. Mata kanannya kamu lah. Masalahnya aku aslinya juga introvert. Ngelihat Iya. orang mata tuh, Iya, sulit. tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri gitu. Katanya caranya lihat alis bisa ya. Cuman kadang Iya. sekarang alis suka dihias-hias jadi makin Jadi komentar, jadi komentar. jadi Alis salah. Jadi ada perasaan sendiri kan. Salah gambar. gitu. Kayak pensil alisnya kayak kurang presisi. Iya, tapi memang itu apa maksudnya. Iya, iya. Tapi aku nggak melihat ada masalah itu sih. Gitu ya. Ketika kamu Berarti kemarin- sukses. Bang Alhamdulillah. Gugu di situ tuh. Berarti nambah scene harusnya ya. Dan itu Ya kan udah ya di filmnya udah Iya tayang. nanti maksudnya. Oh, iya, nanti Soalnya boleh. itu film kedua setelah sebelumnya pernah debut. Apa? Perayaan Mati Rasa. Iya, iya, yang iya. Iqbal, Sama Iqbal Ramadan. Sutradaranya Umay. Yang filmnya Cinemart waktu Prilly masih di sana. Perayaan Ya kan? Udah enggak. perayaan mati rasa. Ada Perayaan perayaan Mati Mati Rasa Rasa. ada. Dan itu aku di sana jadi pakai Nyebelin. baju biru dan baju biru juga lagi. Jadi wartawan dan Terlalu baju biru karaktermu selalu juga. karakter. Nyebelin juga. Dan nyebelin. Tapi itu sebuah pivot dari film itu. Kalau nggak ada itu filmnya stop di situ kayaknya. Wadah, memang karakter yang paling menentukan alur. Bener, soalnya si Iqbal jadi emosi Iya, di iya, situ. Jadi memang dia harus dapat karakter yang bikin dia emosi Benar, gitu ya. Sekali lihat orang tahu kayak iya
saya kalau di posisi juga akan emosi sama orang ini. Nah benar gitu. Waktu pertama minta digampar, Heeh. itu tuh bikin kayak marahin orang so-soan Di dengan itu tuh emang dasarnya emang Anda suka begitu. Maksudnya memang Sebelum Sefrontal on cam itu. ya, sebelum Iya. ada dasar Pernah lu itu. sefrontal itu? Sering Lu sefrontal ngapain itu. sih begini bang? Tapi kan maksudnya introvert kan? iya, kok Iya. berani? Kok introvert? Lah introvert kan itu kan tidak ngobrol. Iya, Kita iya, marah sama orang kan tidak ngobrol. Hei, kenapa kau gitu? Terus dia langsung maksud Introvert lu tuh apa? lebih kepada charge energinya Soalnya kalau ketika di jalan nih ya, ketika orang mau mengganggu, bukan mengganggu ya, mau nyerobot, mau apapun itu udah intensi membunuh tau di jalan. Iya nggak? Masa sih? Lah Iyalah, iya, kita kan di jalan nyetir, konsentrasi, membawa keluarga, apalagi misalnya bawa saudara. Ketika tiba-tiba set, berarti kita ngerem mendadak, ada resiko kita tabrakan, risiko meninggal tau. Setiap saat itu, dan Setiap itu setiap saat. saat itu. Dan kenapa makanya orang semarah itu di jalanan ya karena itu ngerasa lu mau bunuh gua gitu Iya kan. betul. Wajar kan? jadi gampang. Jadi lebih gampang dibanding misalkan di lift kesenggol, lu mau bunuh gua enggak kan? Karena Iya tidak ada sih. kan? Iya, Beda makanya di jalan tuh emang mobil Setuju tuh saya, iya kan? setuju. Kayak membawa senjata di jalan tuh. setuju saya. Saya Iya pernah juga sih. pukul kaca mobilnya orang pakai Linggis. tas. Pakai tas, saya lagi bawa tas. Jalan kaki atau Jalan apa? kaki, Lagi jalan menyeberang. kaki, ya. Jalan Menyeberang. kaki. Menyeberang di penyeberangan yang kita Emang tipis di lampu. pedestrian crossing namanya. Iya, yang ada lampunya Iya, nih. pedestrian. Iya. Bukan, pelikan crossing, sorry. Iya. Nama istilahnya. Iya. Katanya transportasi. Tidak, kok burung? Iya, soalnya kan burung pelikan nyebrang di bawah gitu. Ayam juga nyebrang, kucing juga nyebrang. Masa chicken crossing? Jelas. Mouse crossing? Cat cross? Cat cross. Oh, itu sudah tikus, bos. Apa sih tadi kamu sebut? Pelikan. Iya, Pelikan. jadi saya Apa Yang pelikan kita- belang-belang ya? Pelikan gimana sih? Ntar, yang kita tekan ini maksudnya nih, lampu merahnya kita Karena tekan. bunyi kali tut gitu. tidak, saya tidak tahu juga sebenarnya kenapa dia punya istilah Ya, itu. pokoknya juga. itu ya, ya. Itu. Lampu merahnya berang, penyeberangan lampu merah gitu Boleh lah. nggak saya pukul ini mobil? Saya hanya mau pukul Oh, mobil. ya sudah, oke. Cerita ini saya hanya mau pukul mobil. Oke. Ya. Saya tindis lampu Tekan. merah. Ya. Sudah merah belum? Sudah merah belum? Sudah merah Itu dia. di daerah mana waktu itu? Di GI. Sama. Ya udah lanjut. GI. Depan PI ya, depan PI. Depan PI itu, Nah. mau menyeberang. Saya tunggu. Sudah merah Udah kendaraan. merah. Kita kan cuma punya waktu sedikit dong Betul. berjalan. Saya jalan cepat-cepat, itu mobil tidak ada rem-remnya. Ah. Tidak ada remnya, saya hantam sudah. Dia Pakai tas. punya kaca, pakai tas. Boom. Berhenti dia? Dia kaget, dia berhenti. Sini. Dia langsung jalan terus pelan-pelan. Takut dia ya? Takut dia. Iya. Kalau dia datang tuh memang saat juga maksudnya jangan begitu ya Pak. Ada laptop nggak tasnya? Baru bisa rusak loh laptopnya itu. Iya. Tidak ada laptop. Barang bawaan saya hantam keras-keras. Saya hantam. Pokoknya pica-pica sudah. Karena itu memang betul. Iya betul. Saya ini menyeberang loh jalan dan kendaraan kita Intensi 2 orang. membunuh. Tapi biasanya nih yang Pelikan Crossing ini ya, Ah. Disebut juga katanya penyeberangan doang. Disebut juga. iya, Ya, udah. maksudnya biar kita tahu aja, Pelikan Crossing itu kan dia bukan di tempat yang ada pertigaan, perempatan. Iya, emang kan. tidak Jadi ada. kadang-kadang kalau kita baru lewat jalan itu, kita juga kaget. Ternyata ada lampu merah gitu. Iya, tapi kan ada lampunya. Ada dari jauh. Dari jauh dong. Membela ini. Nah, maksudnya ini kan saya sebagai POV, Devil Advokat saya. Ada advokat. Tapi saya juga mengerti, maksudnya kadang-kadang juga kita lihat kayak, kayaknya tidak ada yang menyeberang. Nah iya deh. itu banyak juga Iya, banyak. Jadi kadang pas ada yang tidak- walaupun udah merah tapi nggak ada yang nyebrang, jalan saja lah gitu. Itunya mindsetnya itu, Iya. kebiasaan adat istiadatnya itu. Iya, saya gitu. Itu kan emang. Misalnya Bukan devil advokat itu depan mah. UP itu sering tuh. Emang devil ya. Itu bukan devil advokat. Depan Depan UP. UP iya, depan UP persis Universitas Depan Pancasila. UP tuh. Ada cemberang gitu juga kan? Saya antara akan stasiun. berhenti. Pokoknya lampu merah, saya akan berhenti. Ah. Set. Saya lihat, Nggak ada. nggak ada yang nyebrang. Oh, saya jalan. Tapi saya berhenti selalu di awal. Tapi Pokoknya tidak kalau boleh dia merah. harusnya, tidak boleh harusnya. Kalau merah ya merah harusnya. Merah berhenti nih, set. Nggak ada orang. Misal, kok sudah begini, set. Ternyata yang lewat tuh kecil. Sekecil apa? Iya, maksudnya Iya. Kalau Iya, tapi sekecil benar, itu, tapi benar. Misalkan sekarang kecil. begini deh. Masih sekecil itu. Iya. Kalau dia kecil nih, Ah. begini, bagaimana dia tindis tekan itu lampu? Coba deh. Sisaan. Jadi kan yang sebelumnya mencet, udah nyebrang.
wah masih sisa nih, nyebrang si kecil. Si kecil. Iya gitu. Tapi kan bisa jadi dia Bisa jadi. dia tidak ada di dalam apa namanya? Dia blind spotnya kamu, tidak terlihat. Gimana? Bunuh. Harus hati-hati. Hati-hati. Ya sudah deh, saya berhenti deh. Mau saya sampai selesai, sampai lampu hijau deh. Karena tadi kau bilang di PI sama. Pernah terjadi sama kamu? Pernah sama. Dan itu waktu itu yang pas zaman minta digambar itu juga. Oh jadi terekam. Jadi lagi nyebrang gitu persis. Jadi pas udah hijau gini, tapi waktu itu ku hantam spion. Dah. Motor mobil? Mobil. Pecah. Sampai pecah itu spion. Kuat juga tanganku orangnya begitu. marah nggak? Sumpah, itu enak banget. Maksudku saya pengen kasih pecah juga tapi tidak pecah. Iya, Karena tas, iya. hantam pakai tas kan. Orangnya berhenti. Gain. Kenapa gitu? Takut dia. Karena Karena dia biar salah. bagaimana dia salah gitu. Betul. Kecuali dia backingannya siapa ya biasanya kalau udah gitu. Ya, itu lain cerita pasti. Kalau dia tur atau siapa, udah Iya, pasti iya. kalah kita. Tapi memang kadang-kadang Dia marah nggak kayak? Kayaknya nggak takut karena dia nggak punya backingan kayaknya. Oh, biasa aja. Biasa aja. saya pikir emang, Mas, spion saya nih kemarin kap saya lo dipukul orang. Berarti emang sudah biasa ya. Berarti orang yang sama. Tapi kocak ya misalkan dia bilang Mas Pion. Mas Brand. Brand. Mas nggak boleh brand, Mas. Nggak boleh brand. Brand. Mas Emang Pion. kebetulan mobilnya SMK waktu itu. Ada masalah apa dia dengan Kan SMK? mencintai produk dalam negeri, Mas Pion. Baik nggak baik? Ya? Baik. Apanya? Mobil baik, BAIC. Oh itu Indonesia. Indonesia ya? Iya kan? Iya nggak sih? Bukan ya? Iya. Kalau itu Indonesia keren juga ya. Yang itu dibawa mobil ke keren Filipina loh. itu kan? Iya, maksudnya di jalan itu mobil keren loh. Yang Maksudnya gede, yang gede yang iya, kayak Hammer. saya sering lihat tuh itu mobil keren gitu Saya di tidak jalan. pernah lihat. Jujur saya tidak terlalu tahu mobil. Saya beli mobil, saya tidak Tapi tahu itu mau mobil. tidak tahu mobil belinya Mercy sulit. Kau tahu kenapa saya beli Mercy sulit? Gara-gara saya tidak tahu itu Mercy. Lo gimana ceritanya Sumpah. tidak tahu itu Mercy? Lambangnya gede-gede di Saya tidak tahu kuku, demi Allah. Itu Anda mobil pikir- apa bilangnya? Iya, Anda pikir beli apa? beli sedan. Betul, betul. Masa Ya, gitu? kau tidak percaya? Betul. Beli sedan itulah gitu. Saya itu sama Nona kan Indah bilang beli mobil, ada tabungan sedikit, ya udah beli mobil. Beli mobil apa? Indah bilang kamu cocok itu pakai sedan-sedan sayang. Ya sudah, pergi saya nge-MC tuh. Di jalanan saya lihat lah ada mobil tulisannya di belakang C200, Oh, langsung dari C200 C250. Saya, bagus sekali nih mobil-mobil sedan yang begini. Karena menurutku simple, tidak terlalu kelihatan pengen bagus gitu. Tapi bagus. Tapi bagus. Wih, C300, C250. Kayaknya saya mau beli mobil yang seperti ini deh. Pas pergi di showroom, adalah itu mobil itu. Makanya biasa dibeli C200. Saya beli, saya tidak tahu itu Mercy. Berarti pas beli kan ada proses, Mbak mau beli apa gini, Mbak mau beli C200? Iya. Gitu. Yang C200 itu berapa? Langsung. Betul, saya tidak tahu itu Mercy. Lebih ke buta huruf ya Anda ya. Betul. Setelah saya bayar baru saya dikasih tahu kalau itu Mercy. Saya baca Mercedes-Benz. Oh, mobil Mercedes-Benz ini. Tapi saya tidak tahu kalau itu mobil mahal. Ini apa namanya? Pertama nih, nggak pernah dibilang di podcast-podcast. Iya. Iya. Artinya uangnya saking banyaknya udah nggak sadar saking kalau itu banyaknya. Mercy. Bukan, Iya, waktu saya beli murah. Itu mobil murah. Berapa? Sudah second banget. Berapa? Tidak. Berapa? Sudah second banget. Berapa? Sudah second. Berapa? Jujur. 280. Wih, Mahal lah tetap Ya mobil. enggak lah kalau untuk mobil itu. Iya, tahun berapa waktu itu? Ya makanya itu tahun lama dia. mahal itu bisa dapat Vario 28 biji. Ngapain Vario? kamu beli mobil? Kok komparasinya ke situ? Iya, maksudnya Itu kayak orang yang selalu kayak, mahal banget. Itu kalau beli cendol itu. Iya komparasi Komparasi gitu. gitu. iya, maksudnya kan kalau Dia channel ngapain terlalu beli jauh, channel? kan kendaraan ke kendaraan aja. Ya, tapi motor kan Vario dua Vario di yang bawah. apple to apple dong. Mobil kan muatnya 5 orang. Iya. Motor Vario ya bisa, bisa Vario 5. 28 muat banyak orang itu. 28 kali 2. Vario di bawah dua-duanya 28 langsung. kali 2 berapa? 56. Nah, iya. Kali 2? Berapa ya? 112. Nah, itu. Kali 3? Intinya maksudnya Vario bawa 2 Vario juga jadi mobil kan dia. Terus mulai kita ngobrol yang lebih penting. Boleh. Tapi jadi suka ke bawah tau, Ri. Ini kan ada yang itu ya, si karakter itu. Kadang di sehari-hari itu jadi ke bawah, jadi pengen rese juga. Iya, itu Iya. yang kemudian saya tuh waktu masih saya nonton Minta Digampar. Kemudian sampai saya ke Jakarta, saya nonton itu. Saya tuh sampai ada rasa kayak
saya Kuku takut ini- ketemu orang ini. Iya, kuku ini nggak bisa diajak ngobrol nih orang Iya. ini. Iya, takutnya gitu. Saya takut gitu. Ih, saya ketemu, aduh ntar saya dikata-katain Iya, lagi. ntar saya salah bicara. Nah itu, iya. Orang frontal banget nih Ada manusia. beberapa yang kayak gitu, bahkan dulu Danila tuh nggak pernah mau ketemu. Danila Riyadi? Nggak pernah mau. Pas pertama kali dulu ketemu Danila di satu proyek, takut dia lari. Galak ini orang nih. Takut. Waktu itu akhirnya ngobrol terus ini nanti kita podcast ini. Akhirnya mau. Oh ternyata gini ya, nggak Nggak segarang yang dipikirkan. Nggak rese sih, lebih ke resenya ya, bukan garangnya ya, nyebelin. Tapi rese itu kan berarti orangnya gampang terganggu. Kok gampang terganggu? Sama sesuatu. Gampang. Kayak Tapi kan rese. tidak mesti diucapkan kalaupun terganggu kan, tidak usah mengikuti intrusive thoughts-nya kita kan. Betul. Kan kita semua pasti punya ini Iya, intrusive iya. thoughts yang kayak lagi di jalan dorong gitu. Pasti ada kan. Ada kan, cuma ada hukum, ada akal sehat yang tidak mencegah kita melakukan itu kan. Tapi tanpa itu, kok kayaknya akan menjadi orang yang sangat. Nah itu si biru itu, si kemeja itu dijabanin semua apa yang ada di kepalanya. Makanya di satu sisi kayak, wah enak nih keluar semua bisa nih gitu. Itu berarti dia itu alter Ego. Alter ego egonya ya. kamu, tapi sebenarnya itu kamu yang sesungguhnya. Atau di exaggerate gitu, jadi Iya, si versi yang alter ego tapi yang lebih Iya. lebaynya. Orang kan bikin alter ego kan sesuatu yang berbeda dari dirinya kan. Kalau itu sebenarnya justru kamu itu sebenarnya yang mirip kamu itu dia. Kesehariannya kamu ini Yang palsu ya. mana yang asli? Saya tanya deh. Yang ini deh, masa itu. Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin, Jangan nggak sampai kita mungkin. menjadi Jangan palsu sampai, di jangan. kehidupan kita Iya, sendiri. jangan. Tapi dengan jadi orang yang terganggu seperti Udah itu, ganti lagi tuh prompter 3 kali. Tapi- mau apa sih? Saya sampai kali ya. Saya sampai udah dia kali. memang tidak pernah kita lihat. Oh, Dia nggak pernah ya? tidak Tidak pernah mengalir kita- soalnya. Iya. Dengan perasaan yang sangat terganggu seperti sekarang, kau lihat situasi. Politik dan ekonomi. Iya. Wah. Emang kau tidak terganggu? Emang kau tidak ingin membuat Bahtera part 2? Saya ya, jujur sejujur-jujurnya. Saya terganggu. Tapi ada titik di mana saya capek. Kayak dan mungkin dialami banyak orang juga. dialami banyak orang. Jadi karena saking anehnya Dan harian anehnya dan tuh ya. tiap hari, jadi kita ngerasa kayak ya Allah capek banget gitu. Iya. Saya baru baca, karena saya tanya begini, saya baru baca tweetnya Yuda Udah keling. Ah. Dia baru tweet tadi kayaknya itu. Kayaknya saya udah capek banget deh. Iya. Dan terpengaruh aku dengan baca situasi kemarin, negara iya. hari ini. Saya bilang, iya sih hari ini Iya. kita udah kering, drain namanya. Drain. Soalnya pada akhirnya kalaupun kita utarain, yang bakal nyaut itu yang capek kayak kita juga. Yang ngerasa orang kayak si puitis cinta-cintaan itu tidak akan ngerasa capek. Iya, dia karena ini orang apa sih capek-capek negatif banget gitu. Iya. Orang-orang itu ya akan konfrontatif terus, kita kan echo chamber terus. Iya. Gak akan ngubah apa-apa juga. Betul, Kita betul. bersuara atau apa juga ya paling ya seru-seruan aja, orang bisa ketawa, orang bisa marah bareng-bareng. Nah, saya tuh ngerasa kayak mungkin kita nakal di keluarga. Nah, Sekali dua kali orang tua masih marah. ya. Tapi kalau kita nakal ya terus Ya udahlah gitu udahlah ya. gitu. Nah, saya tuh ngerasa kayak gitu kayak ya Kayak orang tua itu ya, kayak Iya. orang tua yang sudah capek lihat anaknya bener. aneh ya. Orang tua Yang udah capek nasihatin anak. Oh iya. Iya, capek banget. Capek sudah. Bertubi-tubi tiap hari lagi. Tiap hari lagi. Mau gimana juga nggak bisa diubah kan gitu. Apakah Ini efek dari informasi kita yang memang sudah cepat. terlalu cepat ya? Terlalu cepat. Dibanding zaman dulu yang harus dicari Mungkin, dulu ya? Iya, mungkin zaman dulu sebanyak ini juga salahnya. Tapi kan koran mingguan, majalah bulanan. Jadi ke masyarakatnya dicicil. Iya. Masalah bulan ini loh gitu. Sama redaksionalnya tidak sebebas sekarang. Kalau dulu kan ya udah kalau yang ada di situ udah ada melalui saringan berapa banyak. Kalau sekarang kan siapapun bisa ngepost apapun. Dan menurutku dulu, tipikal berita yang tiba di tangannya kita itu berita yang menampilkan fakta, yang setia sama aturan. Ah, ya. Sekarang berita itu banyak pakai perasaannya. Iya. Dulu itu tidak ada perasaannya berita itu, dia sesuatu yang netral. Bukan opini. Bukan opini. Sekarang berita itu lebih banyak ditulis itu ada rasa perasaannya yang kita bisa tangkap dari berita itu gitu. Seobjektif apapun ya. Iya. Pasti ada itu. Maksudnya itulah bedanya kalau kau baca berita di Tempo, di Narasi, kemudian di media-media yang lain. Pasti perasaannya udah
kita melihat ada kecenderungan untuk menggiring kita pada, iya nggak sih? Nyari masalah ya. Ada perasaannya lah, ada opininya lah berita itu. Iya, dan selain itu ya karena terlalu cepat. Bisa Apa jadi baiknya juga. kita matiin Off. aja internet di dunia ini? Internet dimatiin. Ya. Kau setuju tidak? Tapi nanti kita ambil duit gimana ya? Ambil ATM. AdSense ya, AdSense. ATM tuh pakai internet nggak Pakai sih? internet. Pakai. Wah, jangan ya kalau gitu ya. Kita ambil duit gimana dong? Ke bank aja. Oh, langsung ke bank bisa ya? Bisa. Lagian sekarang kan nggak pakai duit, pakai kris. Kan internet kita Internet matiin. juga, iya. Gimana sih? Itu nyebelin juga menurut ya. Tapi zaman dulu, Wesel, Giro, Pakai itu mereka pakai apa? pakai pos. Pakai uang cash dong. Cash dikirim sama tukang pos kan? Iya nggak sih? Baru kita pergi ambil uangnya. Iya dong. Iya. Uangnya itu yang dibawa. Uangnya yang dibawa. Bukan. Wesel itu kita dapat surat. Misalkan, Wesel. saya mau transfer ke bankku kok 500.000 ya. Betul. Anda petugas Weselnya nih. Betul. Saya datang. Wesel. Pak, saya mau kirim 500.000 ke teman saya. Surat, saya saya kasih. ambil. Saya kasih uangnya surat, enggak? surat, Surat, doang, surat. Oh, saya tidak kasih uang. Oh, kau store dikasih tuh. Oh, setor ke Misalnya bank. Iya, kau di Kupang. Ya, Kau pergi ke pos dan giro Kupang. Oke. Kalau saya tidak salah ini teman-teman dia punya cara ya. ya. Mau kirim Wesel. Ah. Atas nama siapa? Alamatnya di mana? Di mana? Di Kuku, di Malang. Bogor. Ah. Di Bogor, Kuku. Kau dari Kupang kirim. Sudah. Kau setor 500.000 di Kupang. Ya, di petugas. Anda kan Betul. petugas. Iya. Saya kasih nih. Ini Kau Pak. kasih 500.000, dia taruh di kasnya dia 500.000. Surat Weselnya kamu dicatat. Nah, surat Weselnya dikirim. Bukan uang yang dikirim. surat Uangnya tetap Weselnya di sini, dikirim. di sini. Nanti surat itu dibawa sama Kuku. Pak, dapat Wesel. Dia baca. Alhamdulillah ini 500.000. dapat 500.000. Dia pergi ke pos. Tukar Dia dengan cairin. uang. Oh, dia cairin di pos. Betul. Nanti Pak, si ini saya dapat. posnya nyariin lagi ke situ lagi, repot ya. Repot, benar. Capek banget Tapi ya sih. gitu ya. Tapi gitu dia punya sistem. Oh. Kenapa dia nggak telepon aja ya? Pos yang di situ, telepon ke pos di Bogor. Dulu juga telepon kan tidak ada semua orang, Abdur. Iya. Ini kan kita bicara pada zaman di mana Kantor pos, belum masa ada. tidak ada telepon kantor pos? Ya kantor posnya ada orangnya, Ada belum orang yang tentu. terima ini. Oh, Mana iya, terimanya, benar. iya. Masa dia mau Oh iya, masa dia yang saya dapat telepon Bapak ini tadi kok punya lebih repot lagi mending Iya, ada kertas iya. dia kasih langsung. masuk akal, masuk akal. Masuk akal juga ya. Iya. Ternyata hidup Wesel. ini masuk akal ya. Nah, tapi saya rasa ya, saya itu sampai tidak mau terlibat kok. Terlibat. Sama isu apapun. Nggak mau ini ya. Iya. Ini juga nggak usah, ya udahlah gitu. Iya, karena misalnya kayak juri itu yang kemarin menjuri Minus 5. apa? Minus 5. Minus 5. Juri minus 5 itu kan maksudnya mengganggu banget Mengganggu, kan. ya. Tapi itu saya tuh kayak Ya udahlah gitu. ya udahlah gitu kayak Tapi nanti kalau dibilang jadi apa antipati, bukan antipati apa? Tidak ikut menyuarakan. Tidak ikut menyuarakan. Atau Tondif. apa? Tondif. sudahlah. Sudahlah. Sudah tidak sanggup saya. Tapi kalau mau memposisikan diri ada di pihak siswanya dong. Iya dong, pasti dong. Iya, cuman nggak usah inilah gitu ya. Kayak nggak ada ngaruhnya gitu, nggak. Iya, benar, nggak ada ngaruhnya. Ada dong pengaruhnya. Akhirnya mereka ini menonaktifkan si jurinya diganti. Iya, ada. Walaupun menurutmu nggak ada, tapi suaramu Betul. tuh ada. Tapi semua orang sudah marah kan? Iya. Kayak turut serta dengan arus kemarahan lagi nih. Besok ada lagi yang dimarahin. Itu yang saya bilang tadi. Saking keringnya kita punya energi, kita tuh udah nggak punya energi untuk marah sama hal-hal yang sudah valid seperti itu. Artinya kita ganti-gantian. Iya, nanti mungkin hal lain yang belum disuarakan atau belum Kita ini. yang marah, yang lain yang istirahat. Saya sekarang sudah capek. Sumpah saya capek sekali. Tapi Anda saya lihat masih aktif aja Kalau marah-marah. itu iya di marah-marah. Twitter, Jadi baru di Twitter ya. Iya. Karena ternyata ya tapi di satu sisi benar juga kata Ari, ujung-ujungnya yang setuju yang emang setuju juga. Yang kontra udah pasti kontra. Mau kayak apa juga kita ngomongnya. Tujuannya apa? Misalkan buat jadi masyarakat tahu ya juga nggak akan kemana-mana juga kan. Ya, pada akhirnya emang dikeluarin aja kan. Banyak hal yang kita rasa mengganggu misalnya di negaranya kita sekarang. Tapi orang yang terganggu pun, yang nyata-nyata ini dia yang mengalami, mereka Biasa aja aja ya? tidak melakukan apa-apa terhadap diri. Kok bisa kita yang di luar? Ikut-ikutan dan merasa ini. Misal tuh, apa beberapa program lah yang kita rasa kayaknya ini nggak tepat sasaran. Tapi yang disasar merasa Happy-happy aja. aja. Ada nggak teori yang memang gimana ya saya menjelaskannya? Kayak misalkan memang dibuat, saya nggak tahu ini secara terencana atau tidak, tapi kayak memang dibuat untuk kita akhirnya pupus pada harapan gitu. Karena saking
dibuat gagal terus misalkan ya dalam hidup ini gitu, akhirnya jadi kayak ya udahlah. Kayaknya Menciptakan masyarakat yang antipati tadi itu. Kayaknya itu teori stoik gitu Iya, ya. iya. Stoikism. Ya kalau apapun yang kau tidak bisa kontrol ya udah, Tinggalin aja. Oh berarti Ferry Irwandi. musuh kita Malaka Project. Tapi Malaka Project sebenarnya berseberangan dengan apa yang stoik Ferry Irwandi ini kan. Karena kan Kenapa kau bersuara karena Iya. kalau emang Ferry bilang dia stoik, berarti harusnya dia nggak bersuara keluar. Iya, ya udahlah biar nggak tahu ya bener nggak kalau teori stoikisme tuh seperti itu. Nah, saya nggak ngerti. Kalau orang bilang kan yang paling mendekati kan Radit kan? Iya. Yang paling mendekati teori stoik itu Radit gitu. Dia nggak fokus terdampak. di apa yang Iya. dia bisa kontrol aja. Betul. Iya. Dia tidak terdampak, jadi dia tidak bersuara. Kalaupun berdampak, apakah dia bersuara? Mungkin dia akan bersuara. Kalau berdampak. Kalau dia berdampak, menurutku. Tapi kalau misalkan, Karena itu kan sesuatu yang dia bisa kontrol. Harusnya ini begini nih. Iya. Kok nggak begini? tapi kalau misalnya kita tunggu kita berdampak dulu, baru kita membantu. Terus di mana gotong royongnya bangsa ini? Ya itu yang memang sudah hilang sejak lama sih menurutku ya. Tergantung siapa dulu. Di grassroots kayaknya masih gotong royong kan? Iya kayak di stand up Indo kita masih Stand up Indo cukup masih gotong oke. royong, iya. Tapi itu artinya di hal-hal yang kita bisa kontrol aja. Kita melindungi hal-hal yang masih bisa kita jangkau. Iya kan? Tergantung konteksnya lagi dan posisi dirinya sendiri di mana. Kacau nih pemerintah ini. Kenapa ke situ? Terlalu drama. Terlalu drama. Tidak serius. Nggak serius. Kamu kayaknya tidak serius dengan kepedulian ini deh. Bang Koko waktu kuliah di Scotland tuh awalnya gimana beasiswa? LPDP, Anda LPDP? Nggak dapet LPDP, bukan. Jadi Uang sendiri? Uang tabungan sendiri waktu itu. kok menabung? Menabung. Kok kerja apa? Hah? Sampai bisa menabung sekolah di Ya, Scotland ya? tidak menabung semua, itu ada uang orang tua juga. Tapi ada uangku juga. Bang Koko tuh itu apa S2 di situ? S2 di sana. S1 tuh di mana di sini? Di BINUS waktu itu. S1 BINUS. Itu jurusan IT. IT. Itu abis S1 langsung Scotland kah Ada atau sempat kerja dulu? Kerja dulu, sempat kerja. Kerja dulu. 2 tahun. 2 tahun, nabung-nabung lah gitu. Ikut tes. Kalau pas ke itu ada nulis esai, nulis 2 esai sama ngirim email ke sononya, ke kampusnya. 2015 ya? 2015. Ke Scotland itu 2015. 2015. Ya pokoknya minta digampar rehat aja pada waktu itu. Belum ada, iya pas minta digambar yang di jalan ya. Iya, itu minta rehat. digampar rehat. Dan nggak tahu meledaknya pas lagi di sono gitu. Pas berangkat mah belum meledak, boxnya belum waktu itu Ya. kan sampai di TV apa gitu. Betul, sampai masuk di cuplikan-cuplikan iya. ya di Trans 7 dan segala macam. Ke Scotland itu IT juga. Enggak, bila lebih general waktu itu MBA. Hah? MBA. Apa itu? Magister Business Administration. Masuknya apa akuntansi apa sih? Lebih ke Ekonomi. Kayak ekonomi dan bisnis ya, kurang ekonomi dan lebih bisnis ya sih. ekonomi dan Manajerial lah. manajerial ya, manajemen ya. Oh, fakultasnya gitulah ya. Iya. Itu di sana 2 tahun. 1 tahun setengah. Waktu itu, kau mau jadi apa? Waktu itu? Waktu pada saat itu. Waktu saat kau sekolah ambil teknologi IT, kemudian kau lanjut ke S2 waktu lagi itu? IT-nya apa pas? Dua-duanya. Dua-duanya waktu mau IT kan dulu obsesnya sama kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates. Oh, kau punya patokan itu? Dari dulu Bikin tuh HP. bikin HP. Kok bisa bikin HP? Loh, bikin HP sekarang Steve ke Jobs. Guangzhou juga bisa yang beli, ada kayak Mangga 2-nya, Tinggal ganti. ngerakit satu-satu bisa, ada di China. Jadi ada kayak IT. Kita mau minta apa gitu? Iya, jadi ambil casing di sini, sambil LCD sini, ntar kita rakit sendiri ada tuh. Bisa tuh. Emailnya Di Shenzhen. Nggak ada email-emailan di sana. Udah pakai email. Dulu sosok pengen kayak gitu, pengen membangun sesuatu untuk dunia, adalah gitu-gitunya ya. Ada kan satu titik kita pengen membangun Kayaknya kita kayaknya kita punya kemampuan deh untuk membawa kebaikan untuk dunia. untuk dunia. Iya. Enggak, kan saya waktu itu masih baru Indonesia sih. Itu aja saya Iya, sudah malu dengan Indonesia. pikiranku. Maksudnya kok tidak malu dengan pikiranku Lah sekarang? dia patokannya Mark Zuckerberg, Iya, kita patokannya minimal. Steve Jobs. Tapi ya iya sih Indonesia minimal Indonesia dulu baru. Tapi kan pokoknya kayaknya kita semua pasti adalah pikiran kayak pengen, nggak cuman pengen buat diri kita sendiri tapi untuk orang Untuk banyak. orang lain. Terus kamu merasa ya samalah kita bertiga ya, ada perasaan untuk membuat sesuatu yang lebih daripada diri kita. Dan Masih untuk ada sampai sekeliling. hari ini tuh. Masih. Tapi nggak
nggak mau muluk-muluk ya, maksudnya saya ingin merubah dunia, enggak lah, paling enggak makanya tetap bersuara itu salah satunya mungkin ya sedikit, tapi paling enggak kayaknya dengan itu jadi secara nggak langsung kita nggak boleh kemakan omongan sendiri. Dengan kita udah ngomong gitu berarti konsisten harusnya gitu. Misalkan kita bersuara, kalian janganlah jangan sampailah pakai naik motor lawan arah. Kalau udah ngomong gitu kan paling nggak konsisten ke diri sendiri juga kan. Biar bisa. Tapi melihat situasi, kan dulu kan kita berpikir begitu kan karena kita masih asik dengan kita punya pikiran. Iya. Melihat keadaan yang makin kesini kan kita makin lihat realita. Betul. Menurutmu bisa nggak manusia itu berubah? Sebuah sistem sosial. Bisa tapi lama mungkin ya. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang, tapi nggak ada salahnya mulai nyicil kan. Tapi mulai aja dulu. tapi kalau dari saya, Mulai nyicil tapi dia ketawanya nggak yakin. tapi kalau dari saya sebenarnya itu sudah digariskan di agama. Oh, kodoin kodar ya. Bukan hanya kodar dan odarnya. Kita kan dulu berpikir saya akan menjadi bagian dari perubahan ini. Kalau saya dikasih kesempatan besar, kayaknya saya bisa deh Bisa, membuat ya. sistem yang lebih baik daripada yang hadir sekarang. Pikiran kita kan begitu kan. Iya. Tapi kenyataannya kan agama sudah menggariskan bahwa Kamu tuh Tidak. sampai sini aja loh gitu. tidak bisa berubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Artinya sebenarnya bukan manusia tapi kaum. Perubahan itu setelah itu saya maknai bahwa ya harus sama-sama sih. Harus kaum yang berubah dulu. Iya, tapi sama-samanya itu gimana mau sama-sama kalau tidak dimulai dari Iya. satu goyang biar yang lain kena jadi ikut goyang, jadi bisa satu kaum semua goyang. Tapi berarti yang kita harus lihat itu bukan perubahan personal. Tidak bisa kita mengharapkan, artinya gini ya, mohon maaf ini. Wah, kalau Anies Baswedan yang jadi presiden ini mungkin tidak akan seperti ini. Enggak. Rakyatnya, menurutku tuh rakyat. Iya, betul. Tetap balik ke rakyat. Makanya saya bilang ini sebenarnya mimpi-mimpinya kita dulu kalau saya nih pengen mengubah dunia, tapi sebenarnya bukan pengen mengubah dunia sih setelah saya pahami sekarang ya. Maksudnya ini bagaimana nih membujuk semua orang. Membujuk semua orang untuk membawa dirinya ke arah yang lebih baik aja lah. Tidak bisa berpatok pada satu orang sosok lagi gitu. Betul. Setuju. Iya, Saya setuju. Kita harus pelan-pelan dari sendiri-sendiri, lama-lama jadi banyak. Iya. Nah, masalahnya sistemnya itu yang tadi saya bilang dibikin untuk setiap individu tuh capek kayak udah capek kali ya gitu. Iya, akhirnya kita memahami bahwa kaumnya nggak mau berubah nih. Iya nggak sih? Kalau saya tuh sampai pada kesimpulan itu kok. Solusinya cuma satu. Apa tuh? Pendidikan nomor satu. Betul. Skotlandia pendidikan bagus nggak? Ya, bagus. Sebenarnya semua bagus tau. Kita pun punya pendidikan bagus, cuman ininya aja, eksekusi. Pada waktu Anda kuliah di Skotland deh, Anda merasa tertinggal nggak dengan orang-orang Ada Skotland dan negara-negara lain ini? Enggak, justru di satu sisi mungkin kalau secara kurikulum boleh lah ya mereka bisa lebih bagus atau lebih tertata atau lebih minimal secara eksekusinya benar. Tapi pola pikir kayaknya pinteran kita tau. Oh iya. Ada beberapa hal gitu kayak ide Wawasan misalnya. wawasan ya mungkin karena kita ngelihatnya 3 lapis ya. Maksudnya kita kan negara dunia ketiga. Kita juga ngelihat negara dunia ke-1. Sedangkan mereka hanya ngelihat negara dunia 1 doang. Negara dunia ketiga hutan. Mereka kan gitu. Iya kan? Kita bisa ngelihat lebih jauh dari itu gitu ya kan. Jadi kita punya wawasan lebih luas dan jadi lebih kritis apalagi dengan kondisi negaranya misalnya kurang oke juga dibanding mereka yang udah nyaman. Pasti pemikiran orang yang gak nyaman akan lebih luas dong. Jadi kayak mereka ngide apa misalkan ada satu ide perkuliahan, idenya kayak gini, apaan sih biasa banget gitu. Iya. Kita kayaknya lebih maju deh gitu. Kan itu kan salah satu yang tersirat di lagu American Idiot itu kan. Karena mereka merasa mereka itu maju, padahal sebenarnya banyak banget hal-hal idiot yang terjadi di negaranya mereka. Karena sudah terstigma bahwa kita negara maju. Kalau kita terstigma kita negara dunia ketiga, kita tertinggal. Jadi kita harus belajar terus Harus tahu, kok saya nggak tahu ini. Iya. Mereka itu jadi kayak merasa sudah tahu segala hal, padahal belum gitu. Sesimpel kita tahu New York di mana, Chicago di mana, tapi orang Chicago atau New York belum tentu tahu Jakarta di mana. Betul. Kayaknya bisa Tipis-tipis kayak kita orang timur baku adu geografi nasional dengan orang Jakarta, orang kota besar lah. Belum tentu mereka tahu Larantuka di mana gitu. Iya. Sementara kita tuh punya gambaran Kita tahu Banjarmasin di mana. Banjarmasin di mana. Iya. Itu hal-hal simpel. Iya, jadi balik lagi ke kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau kita diadu di tingkat di luar negeri itu, kita sebenarnya kurikulum kita yang Anda dapatkan dari SD sampai SMA itu, Bagus-bagus bahkan aja. sampai kuliah, Iya.
bagus-bagus aja sebenarnya. Mumpuni minimal mumpuni. Walaupun ada yang kritik katanya kalau kurikulum kita jangan terlalu menghafal lah ya. Harusnya lebih critical thinking kan. Kalau menurutmu gimana bagi seorang pengajar? Kalau saya ya, menurut saya tetap harus menghafal. Tetap menghafal itu Kalau penting. saya pribadi. Kenapa tuh? Menghafal tuh bikin otak encer. Ya tanpa kita kesampingkan ya, critical thinking iya. Tapi menghafal tuh jangan ditinggalin. Ditambah aja mungkin ya, menghafal plus critical thinking. Betul. Karena menghafal tuh menurut saya bikin otak enak. Kayak misalkan kita ngafal materi kita deh. Iya. Biar kita nggak belibet di kalimat ini, kita sering ulang-ulang. Oh, punchline saya kepanjangan. Tapi memang harus begini punchline-nya. Akhirnya kita ulang-ulang di belakang panggung. Jangan sampai belibet. Nah, lama-kelamaan kayak lebih seger aja gitu. Lidah lebih seger, otak jadi ngerasa kayak enak. Ininya keseger ya? Iya. Otak seger itu kayak makanan ya. Iya. Apa ya, kosakata yang Ringan, bagus ya, tapi Ringan. iya, tapi itu yang saya rasakan. Iya. Itu yang saya rasakan. Jadi kayak menurut saya, oke, kita bisa mempelajari banyak fakta dari searching sekarang, googling, tanya AI dan segala macam. Tapi menghafal kayaknya jangan sampai ditinggalin deh. Kalau yang saya rasa kita itu puas dengan data kali. Kita apa? Puas dengan data. Puas dengan data? Iya. Maksudnya gimana? Kita itu puas punya banyak pengetahuan itu. Tapi kita nggak tahu cara memprosesnya. Makanya saya sebenarnya lebih setuju harus ditingkatkan critical thinking. Karena kebanyakan kita itu disesaki dengan datanya banyak aja data. tapi tidak tahu ini mau compile-nya gimana ya. Ya, ngolahnya. Iya, makanya kita itu tidak punya pencapaian yang baru. Karena ya itu, karena kita hanya punya di otaknya kita itu udah terlatih untuk menguasain data. Iya. Jadi kita kalau kerja cepat tuh, karena kita menguasain data. Iya. Tapi untuk sesuatu yang di Problem luar, solvingnya? iya, di luar data yang kita kuasai, bagaimana itu jadi pertanyaan besar. Katanya tuh orang jenius emang diukur dari itu. Gimana dia bisa memproses semua data yang udah dia dapetin. Makanya kita bisa ngelihat orang jenius lebih maju walaupun mungkin hafalannya sama, cuman dia bisa, misalkan dari 10 data, dia bisa ngeluarinnya 10-10-nya. Sedangkan orang biasa misalnya 10 data cuman keluarin 2 gitu. Digabungin mecahin masalah. Kayak tahu tapi tidak tahu mau diapakan. Ya. Tahu tapi tidak tahu mau diapakan. Mending kita tahu 5 tapi kita tahu nih gimana nih memanfaatkan 5 hal maksimal ini. 5 ya. Daripada kita tahu 100 hal tapi ya hanya kita tahu aja, ditanya ini tahu, ditanya ini tahu, ditanya ini tahu. Kemana. Ya, berarti penting gitu. critical thinking itu. Critical thinking juga menurut penting. Penting. Ya balik lagi kalau tadi kita tanya gimana mau mempengaruhi orang untuk membawa kebaikan orang banyak, ya pendidikan. Biar lebih gampang kan, terserap. Kalau kita mau dibodohin ya mau dibilang apa juga akan berubah kan. Iya. Nggak akan berubah. Tapi saya senang itu lihat kau, maksudnya marah-marah orang itu, tapi itu sedikit banyak memantik. Senang melihat kau marah-marah orang. Betul. Itu memantik. Soalnya kadang aku suka selip-selipan juga. Iya, tapi itu memantik kita secara esensi ngejar apa sih? Waktu saya datang ke kontenmu itu kan kita akhirnya bicara tentang sesuatu yang cukup esensi gitu. Naga. Iya, naga. Itu buat saya kecil, lucu. Tapi esensinya apa nih ketika kita bicarakan seperti ini? Karena menurutku lebih konyol hal-hal yang realistis daripada hal yang tidak realistis. Pada akhirnya gitu. Iya nggak sih? Karena hal-hal yang realistis sekarang sudah terlihat konyol. Konyol. Iya. Menurutku lebih konyol hal-hal yang realistis daripada sekedar, maksudku Hal yang dikonyol-konyolkan. betul. Kalau saya Tapi Kukuh tuh termasuk, menurut saya ini, pandangan saya, termasuk orang yang punya banyak data dan bisa mengolah. Karena beberapa yang saya nonton ketika Anda berdebat, Anda tuh sering mengeluarkan data-data yang saya nggak ngerti juga. Oh ternyata, ada begitu, ada begitu. Ada yang ngasal juga itu tapi. Gitu. Tapi banyakan sih mudah-mudahan enggak ya. Tapi ada yang ngasal juga hanya demi menang debat, itu kan sebenarnya pada akhirnya gimmick apapun iya, harus iya. menang debatnya gitu. Tapi di satu sisi ada juga sih. dan dia, maksudnya kau riset juga kira-kira untuk menang dari POV yang sulit. Kan kau selalu ngambil posisi sulitnya kan? Iya, Kayaknya iya. kalau nonton konten itu kan nikmatnya itu adalah kayaknya kau nggak akan mungkin menang deh dari Dian Sastro. Bisa deh dia ngimbangin. Kayaknya dia nggak mungkin. Iya kan, sebenarnya di itu. situnya, iya. Absurditasnya itu yang kamu maksud. Nah, sebenarnya yang saya mau tuju di sini ini adalah saya merasa sekarang kenapa kita capek juga lihat keadaan negara ini, karena hal-hal yang esensial sudah tidak bisa kita lihat sama sekali, tidak bisa keraba. Misalnya, banyak banget orang yang pintar masalah hukum, tapi keadilannya itu nggak kelihatan. Orang itu, menurutku sekarang ya, kalau saya nonton kasus-kasus hukum itu, lebih kayak orang berdebat bagaimana cara menang kasus daripada cara menghasilkan keadilan. Debat kusir aja ya. Dan mereka tahu cara menang kasusnya, tapi tidak tahu cara menumbuhkan keadilannya, paham nggak? Itu menurutku dua hal yang berbeda gitu. Menurut saya karena
perdebatan itu dia terjadinya tuh kan memang para ahli itu tidak berada di tempat yang seharusnya. Bukan tempat yang seharusnya, memang mereka bukan hakimnya, mereka bukan jaksanya, hanya komentatornya gitu. Iya, mereka di luar sistem juga, jadi mau gimana gitu. Bisa Iya, juga. tapi artinya begini, maksudku, ya banyak hal yang kita ciptakan hari ini itu memang terjadinya ini agar kita mampu, misalnya masalah hukum deh, masalah hukum yang simpel aja. Trik-triknya itu bukan untuk mencapai keadilannya, tapi bagaimana memenangkan perkaranya. Ini kan menurutku dua hal yang berbeda gitu. Ya. Politisi bukan untuk menghasilkan pemimpin yang baik, tapi bagaimana memenangkan pemilihannya. Gitu loh. Ya kalau itu kan layer, tapi Ri, kalau memenangkan supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan lainnya kan? Harus menang dulu untuk itu. Kalau itu. Tapi tidak peduli caranya kan akhirnya. Iya. Maksudnya itu yang menurutku salah satu problemnya hari ini. Kayaknya itu nggak hari ini doang. Ya nggak sih? Seumur hidup kita. Tapi dulu masih menurut kayak kenapa kita dulu tidak terlalu itu karena ya ibaratnya yang jadi kepala desa dulu kita masih bisa kepala desa nih. Kayaknya udah kiamat aja kali ya. Susah emang. Untuk hari ini saya lihat itu kayak semua itu hampir semua itu tidak pada tempatnya gitu. Kayaknya udah susah ya solusinya ya. Kayak pendidikan, solusi pendidikan. Susah juga. Iya, juga. karena membuat pendidikan terlalu yang bagus luas juga, walaupun misalkan di Jakarta diterapkan ini, belum tentu di luar Jakarta cocok kan. Betul. Gitu susah. Jadi pada akhirnya negara bagian aja. Itu sebenarnya masuk akal. Jadi tergantung ininya kan, daerahnya kayak apa. Sesuai dengan kearifan lokal. Kan sebenarnya itu otonomi daerah itu. Fungsinya itu sebenarnya. Sebenarnya arahnya itu semi-semi ke negara federal. Tetap negara NKRI, tapi ada otonomi daerah. Masalahnya kan nggak jalan. Otonomi daerah itu nggak jalan sama sekali. Iya. Atau jalan, tapi yang megang otonomnya itu nggak benar. Nggak ini juga gitu. Bisa juga gitu. Proyek-proyek. Kayaknya kita tunggu Nabi Isa aja kali ya. Dari tadi solusinya gitu. Kayaknya kita kiamat ya. Iya, makanya saya udah pusing, susah, sumpah. Susah sekali. Gimana? Karena akhirnya lebih realistis itu. Karena ada apa? Akhirnya lebih realistis lebih itu. Realistis itu sih, iya. Tapi untuk saya sih rawan untuk orang-orang seperti kita. Karena kita tuh gampang gelisah. Iya. Banget, ada hal-hal yang nggak dipikirin, jadi dipikirin sama kita. Nggak mesti kan? Ya. Nggak mesti. Ya kita nulis dulu dari dulu mikirinnya suruh keresahan, cari di sekelilingnya. Yang mungkin orang lain ya udahlah kita ini keresahanku ditulis semuanya. Jadi banyak resahnya kita. Capek perasaan kita itu menurutku sih. Maksudnya ini negara lagi ngasih premis banyak banget ini, tapi kayak aduh. Jadi udah saking kebanyakan malah. Iya, overload menurut. Satu hal yang saya melihat seorang kuku itu keren juga, menurut saya ini salah satu kriteria. Kok bicara itu kayak orangnya tidak ada di depan sini. Iya, ya nggak sih? Iya. Salah satu kriteria biasanya yang kalau saya lihat, orang keren nih. Biasanya dari selera musik. Nah, saya lihat Anda itu kalau udah ngobrol musik, kadang-kadang itu saya udah nggak tahu ini band apa ya yang diomongin ya. Nah, itu saya ngerasa, orang ini keren ya, gitu. Itu band apa sebenarnya? Kalau standar tidak bisa dipakai, Hobesteng aja kok tidak tahu. Iya, Hobesteng? Iya, saya tahu itu. And the reason is you. Tahu saya. Belakangan baru dia tahu. Belakangan memang betul. Awal-awal saya nggak tahu itu lagu apa. Nah, cuman kayak saya melihat kayak orang ngobrol, kayak Awe gitu, band ini. Saya tuh ngerasa, keren ya. Dia bisa tahu, saya nggak tahu loh itu. Nah, Anda tuh apa gitu? Apa adalah pokoknya waktu itu Anda ngobrol apa gitu, musik, tahu vokalisnya gini. Enggak, itu pada akhirnya tergantung waktu yang diluangkan untuk itu aja. Aku mungkin tahu beberapa musik tapi tidak tahu beberapa hal yang tentang guru-guru dan pendidikan. Jadi tiap orang ada ininya lah. Ada concernnya. Ada concernnya, ada fokus di mana. Saya juga kebetulan aja. Nggak tahu banget juga sih pendidikan. Kita paling lebih tahu dong karena emang udah berkecimpung di situ juga. Kebetulan waktu itu punya lebih banyak waktu luang buat ngulik musik. Anda anak band memang? Pernah band. Dari sekolah? Apa maksudnya? Dari sekolah ngeband? Dari sekolah, dari SMP lah. Gitaris? Basis. Oh, basis. Berarti waktu di Name for a Band itu beneran bisa itu? Beneran bisa. Saya juga dulu basis. Oh iya? Saya belajar basis dulu. Saya juga basis. Beneran. Tidak, kok penari daerah. Iya, penari daerah. Penari daerah dan kesenian. Beneran. Ya. Mewakili provinsi. Oh iya? Menari, saya menari. Enggak itu, coba enggak. Tarian daerah. Tarian daerah ya? Tarian daerah.
Kalau kau rasa kau punya diri itu orang yang berambisi apa tidak, kok? Dalam hidup ini? Tidak lagi. Kau tidak rasa punya ambisi terlalu besar? Pengennya punya tapi kayaknya terlalu ya bisa nggak ya gitu. Kayak lebih gimana nanti ya gitu. Tapi itu jelek sebenarnya, jelek banget. Tidak ada, maksudnya kayak menarget dirimu untuk harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi terlalu besar kalau ditargetin ya itu kayak dari awal pengen membawa kebaikan gitu. Tapi untuk diri sendiri nggak kepikiran gitu kayaknya. Kau punya patokan terlalu Mark Zuckerberg satu kali nih. Iya, maksudnya jangan Kalau kau hidup di Indonesia gitu kayaknya. Iya juga. Iya, Maksudnya Indonesia. putus kuliah dan iya, di sana. iya, lagian targetnya jangan yang langsung tinggi-tinggi begitu kan, bisa kayak misalkan Jadi kades gitu ya. Kau mau tidak kau jadi kades? Mau kayak. Kau mau jadi kades? Mau jadi kalau kompeten ya balik lagi kalau aku ngerasa kompeten, kalaupun harus jadi kades harus aku melewati beberapa ujian-ujian dan kompetensi, aku coba. Jangan aku mau jadi kades tapi tidak punya kompetensi. tapi nggak bisa dong Anda jadi kades. Kenapa tidak bisa? Rumah Anda aja pasti udah lurah itu. Rumahnya lurah. Di kelurahan. Udah di kelurahan. Oh, Kades kades kan yang harus kepala tinggal di desa. desa. Kepala lurah berarti. Tidak bisa juga. Oh, enggak, lurah harus tuh. PNS dong. Kalau Iya. lurah. Oh, gitu. Iya ya dari Lurah ini. tuh ditunjuk. Oh, ya udah. Pemilihan baru kades. Wali kota. Pak RT lah, Pak RT. Wali kota. Wali kota masih bisa. Tapi kayak berat. Enggak, maksudnya jangan gitu juga. Ya kayak bikin spesial lagi deh setelah begitu ya. Ada setelah begitu ya ada kemarin begitukah? Beneran. 2024 kemarin. Yang ada. pecel lele itu begitu ya kan? Begitu ya, dulu 2017 itu. Saya nonton yang itu. Nonton Iya, yang itu di saya nonton teater juga. kecil ya? Iya, nonton. Saya nontonnya sudah yang gabung. Oh, yang sudah sama Adri. Iya. Oh, belum. Saya nonton masih sendiri-sendiri. Begitukah pecel ayam? Begitukah itu nasi Padang. Nasi Jadi Padang. iniin piring Padang posternya gitu. Berikutnya apa? Ya, apa? Berikutnya berarti apa tadi Begitu nasi dong. Padang sudah, pecel lele sudah, begitu nggak begitu ya, begitukah, begitulah, udah ikhlas. Oh, Jadi begitu ya. triloginya ini yang gua bikin Triloginya ini. itu. Jadi begitu ya, keren. begitu ya gitu. Masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan, begitukah tuh udah dapat informasi, begitukah gitu. Oh. Kalau begitulah ya udahlah begitulah gitu. Asik. Jadi ikhlas. Filosofis. Filosofis. Dia ini kayak mukanya songong tapi filosofis. Bagus. Apa ininya? Kalau tadi pecel ayam, Padang. Padang. Ketiga itu apa ya, belum kepikiran sih, tapi kayaknya makanan. Kita tidak bisa terlepas dari Anda makanan. apakah mau menyaingi Ali You Can Eat? All kayaknya sih tidak bisa Beda. tersaingi itu, sudah nyerah saya, udah tidak bisa. Beda genre kayaknya deh. Maksudku, janganlah kau membandingkan materinya dia dengan kebodohan-kebodohan Ali itu. Wah, Ali itu jenius, jangan salah. Goblok. Ah. Goblok Ali itu sadar goblok. Jangan kau terlalu angkat-angkat dia punya perasaan. Ali You Can Eat. Gitu lah. Nggak tahu belum kapan. Tapi begitulah. Begitu Belum waktu tahu. itu soalnya tidak laku. Karena dulu Karena dulu terlalu jauh juga Iya. dan orang mungkin tidak tahu. ya untuk terus stand up. belum berkonten yang booming lagi juga Betul, gitu. betul, Sekarang iya. kan sudah orang pasti pengen ini dia nyinyirin apa lagi nih, dia Nah, tapi nyinyirin orang apa nih. lebih pengennya di situ di konten, ada yang kayak di konten nggak dibanding stand up gitu. Nggak apa-apa. Apalagi dulu kan flop di Suci 10 ya. Oh iya. Kok berapa besar Anda itu? pernah suci ya? Cuman 11 besar. Keluar kedua setelah siapa waktu itu? Tapi orang yang nggak peduli punchline sama kayak kau ini ikut suci aneh juga sebenarnya aku. Karena sebenarnya pengen ikut dari 2 sebenarnya dulu. Bareng Iya. G itu, angkatan G, mau Suci. Tapi waktu itu terkendala ngantor. Mau ngantor apa Suci? Ngantor apa Suci? Ya ngantor dulu deh, yang pasti-pasti dulu gitu. Cuman nggak sempet waktunya. Akhirnya kemarin Suci 10, coba dah. Ingin Aneh banget sumpah itu keputusan yang cukup. di satu sisi absurd. ada nggak enak juga ya. Maksudnya pasti ada yang ngapain sih kan jadi ngurangin jatah yang mungkin mau ikutan. Tidak, bukan Nggak- itu. nggak ada ya? Bukan itu. Tapi aku ada pikiran overthinking itu. Tidak ada pikiran tuh. Kalau saya tuh lebih kepada menghitung kayak jadi peserta suci itu tuh kita itu, mohon maaf ini ya, kita itu membaktikan diri kita untuk melakukan segala cara biar dapat LPM. Betul, itu pun Nah, yang kupikirkan. Kau tuh kayaknya kayak ini ada keresahan, kalian mentertawakan syukur, enggak. Tidak nggak sih? dong, tidak. Karena kan Iya, main- kadang begitu rasanya. Rasanya. Tapi kesan yang aku rasa itu setiap kali menonton kamu itu kayak, iya. wih, Padahal tidak, mindsetku tetap kompetisi itu. tidak Mau memaksa biar penontonmu bagaimanapun. untuk tertawa. Idealis. Idealis. Idealis lah. Kau itu kayak tidak mono kayak tertawa lah. Kami itu aku merasa aku tuh pelacur tertawa. Iya. Aku akan melakukan segala hal yang penting kalian tertawa. Merasanya saya. Iya. Nah, kamu itu kayaknya nggak
nggak di situ gitu. Padahal tidak, padahal lonte tertawa juga sama. Cuman waktu itu ya mungkin itu ternyata tidak bisa. Padahal waktu itu ketika kompetisi pun aku jadi tidak fokus karena tetap masih kerja juga. Jadi yang dulu Suci 2 yang itu kayak bisa kali coba ya, ternyata tidak bisa. Memang harus bener-bener all in ya untuk kompetisi Suci, apalagi memang beneran harus melakukan 100%, segala hal, segala hal dan lebih dari 100% kalau bisa, kayak yang like 1000% gitu. Yang mereka ada 1000%. 1000%. Ada di sini dia. Ada sini Ahok. Dia tato. Apa namanya kalau kita Saya baru tahu lagi. Dia merasa Yusi kali ya? Yusi 1000 ya ini. apa namanya? Kalau kita Telah meneror orang itu. meneror. Iya, kalau orang lihat kita tapi kayak Melihat dengan tajam. bukan. Menatap. Bukan, kalau kita lihat orang kita merasa diteror, sungkan gitu. Intimidasi. Intimidatif. Tapi kau menyadari kalau kau itu intimidatif? Mungkin ya setelah kau ngomong dan ada beberapa orang. Saya terintimidasi dengan kau, jujur aja. Karena selama apa ya? bertahun-tahun. Iya kan? Kau juga Iya, atur, saya kan? juga. Sedih sekali diriku. Betul. Padahal tidak ada niat seperti itu, mending intimidasi sekalian dari awal. Dan itu saya juga kadang-kadang tidak merasa, saya itu merasa orang yang pribadi yang ramah. Dan entah kenapa, Iya. entah kenapa, Ada orang yang bilang gitu juga orang kamu ya. suka sekali bikin materi. Saya lihat Bang Aris, saya takut. Saya tuh kayak, apa yang ditakuti dari saya tidak merasa menakutkan. Jadi bisa gitu. relate sama perasaan. Saya sangat relate dan perasaan itu. Ilmu hitam Anda Kau punya itu. mulut. Kami tuh bisa melihat itu. Nah, kalau aku kan tidak ada ilmu hitam masalahnya. Nah, kan? iya. Setelah dijelaskan kepada saya bahwa, Bang, kau tidak sadar, kau punya badan itu besar, kau punya mata itu tidak enak lihat orang. Oke deh, gitu. Maksudnya secara visual mungkin ada gestur-gesturnya saya yang bikin orang Secara tidak sadar. tidak iya. mengintimidasi. Tapi kalau kamu, itu intimidatif juga kok. Kenapa? Apa yang dilihat dari Kamu merasa nggak? Ya, marah-marahin orang naik di trotoar. Ya itu ya balik lagi resiko ke yang tadi aku bilang. Padahal aku pengennya misalkan orang kenalnya itu tuh hanya acting, tapi orang taunya itu jadi sesungguhnya nyata gitu. Tapi kau tidak intimidatif aslinya. Aslinya tidak ramah sekali, orang suka kucing. Iya sih. Suka kucing itu terus. Tapi kok mengatakan orang aku suka kucing itu dengan rasa kayak kucingnya terancam gak ya? Diomel-omel, kamu ini jangan berak sembarangan, tahu aturan kamu Enggak, kucing. kalau mau kucing berak lah. Kita tidak bisa mengatur kucing. Tapi kucing mau berak sembarangan apa tidak? Kalaupun sembarangan tidak bisa dimarahin. Dia berak sembarangan apa tidak? Tidak untungnya. Karena kau tahu nggak kenapa dia nggak berak sembarangan? Karena Tuannya terintimidasi. kuku, terintimidasi. Lah kan kucing tuannya bukan manusia. Dia yang Tuhan, dia yang Tuhan. Tapi dia terintimidasi. Tapi intimidatif Anda itu ini pernah nggak dicoba untuk bintang tamu di Bloom tuh politisi gitu? Belum pernah lagi politisi. Waktu itu politisi pas diminta digampar tuh siapa namanya? Fajar Nugra. Siapa sih namanya? Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Baru itu doang waktu itu. Tapi waktu itu lebih nggak mau profiling dan nggak mau nyerang ini sih, karena resiko kan ya. Kalau nyerang politisi pasti. Jadi lebih ke pertanyaan ngaco aja dan dia jawabnya apa. Tapi namanya politisi jago jawabnya ya. Kayaknya aku kalau di situ sejam lagi terpengaruh apa yang dia omongin juga. Iya. Jadi paham. Jadi paham dan jadi dia apapun yang dia ngomongin kayaknya aku telan. Kau mau jadi politisi tidak? Enggak sih kayaknya. Enggak akan? Enggak tahu ya, tapi enggak sih kayak balik lagi enggak punya kapabilitas dan kompetensi untuk jadi politisi. Ada kayaknya politisi tapi sama itu Anda mau jadi kades tadi itu sama. Nah, makanya kan tadi aku bilang kalau mau jadi kades, kalaupun ada tes-tes yang harus aku penuhin semua, aku lakuin dulu. Nggak mau jadi kades politisi tiba-tiba. juga kan begitu. Kayaknya politisi nggak ada standar bakunya bahwa harus ada fit and proper, harusnya dengan keadaan yang sekarang ini juga ya. Nggak bisa siapapun jadilah. Kayak kemarin ada 25 tahun jadi politisi, ya nggak apa-apa dengan umur, tapi kan ternyata pas dia malah main HP sambil ngerokok. Iya kayak sih. gitu. Aneh banget. Tapi secara tidak langsung itu juga memantik pikiran saya, kalau yang begitu saja boleh, kenapa kita yang mungkin akan bisa lebih baik, berusaha lebih baik sedikit dari itu? Ya langsung dicontohkannya standarnya dinaikkan, standarnya sebegini gitu. Kayak misalnya pemain bola. kayak Seri Coanda. Kayak apa? Bu Seri Coanda misalnya. Aduh, kalau itu kan kayaknya saya nggak akan melewati itu ya, minimal sama juga suasananya. Tapi menurutku sih boleh-boleh aja tau. Kalau kamu menjadi politisi saya dukung. Ada Ya minimal. yang pilih nggak tapi? Iya, orang begitu aja nggak laku, apalagi politis. Tapi menurutku kita jadi politisi boleh asal minimal teman-teman komunitas dukung dulu. Teman-teman komunitas. Betul. Saya tuh tidak mau jadi politisi yang ketika kita
memilih jalur politik, teman-teman di komunitas, aduh, ngapain sih dia? Iya. Anda susah, Anda presiden stand up Indo aja Anda kalah suara. Iya, makanya saya bilang harus didukung. Kayak Didukung misalnya dalam arti bukan berarti suara, didukung suara. dalam arti apa sih? diharapkan, akhirnya dia yang masuk gitu harus punya tuh kayak dia pasti bisa membawa Iya. sesuatu buat kita juga nih. kayak gitu. Abdur kok masuk partai misalnya, Abdur kok masuk karena kok punya mobil sudah kuning kan. Iya, kenapa sih kau milih mobil kuning? Kenapa sih itu? Enggak, kalau beli second terus harganya murah, oke ya kita masih. Ini apa? Enggak, memang alasannya itu. Tidak ada. Serius. Benar. Kan saya kan nggak bisa milih warna. Kenapa nggak dicat? Nggak, saya cinta. Kuning. Misal aku masuk, Ya, kalau saya tuh, kan padel gratis tuh. ya, saya sama Kuku misalnya, Abdur masuk, mantap. Mudah-mudahan dia bisa melakukan Nah, sesuatu dapat yang bagus. restu. Dapat restu. Itu saya mau kayak begitu. Itu yang kalian rasakan nggak dengan melihat pada waktu itu balihonya Bang Panji seolah-olah kayak caleg? Tidak. Karena kalian udah tahu itu omong kosong ya? Tahu gimmick ya waktu itu. Tahu gimmick juga. Oh, kalian kalau udah tahu itu Tahu gimmick. gimmick. Tapi saya pada waktu itu tidak tahu kalau itu gimmick. Jadi Nah, saya ada rasa kayak gitu. ada tuh. rasa udah restunya udah ada Iya, berarti ada ya? rasa kayak, akhirnya ada orang yang kalau dia bikin salah kita bisa ngomelin dia nih. Tapi politik ngeri sih menurutku Dur ya. Karena politik tuh pada akhirnya nggak ada bener salah. Apapun dilakukan lah kayaknya. Karena setiap keputusan tuh bisa ditimbang. Bisa ditimbang dan bisa ada jawabannya. Betul. Tapi itu menurutku bukan hanya di politik. Kita itu sudah kehilangan semua hal yang esensi dari banyak hal. Politik kan esensi sebenarnya mencapai tujuan bersama kan. Betul. Kemakmuran, kesejahteraan bersama, gitu-gitu. Iya, tapi bersamanya itu susah, Bang. Sudah tidak, karena esensinya sudah geser. Sama seperti hukum, tujuannya untuk keadilan. Sudah enggak, sudah hanya menang kasus. Sama dengan politik yang saya bilang tadi. Bukan lagi tujuannya untuk membawa kemakmuran bersama. Tujuannya menang-menangan. Tujuannya menang-menangan atau kepentingan tertentu. Pada akhirnya kan definisi politiknya juga berubah. Misalkan kayak di kantor gua mah nggak enak, itu politiknya nggak asik. Nah itu definisi politik, mencapai tujuan tertentu. Tapi kayak tujuan bersama. Di kata bersama itu kan selalu ada. Bersama relatif, bersama siapa? Betul. Iya. Masih ada selalu ada kelompok kecil yang merasa kayak enggak, tujuan kami enggak di beda, situ. gitu. Betul. Tapi kan bersamanya ini harus kita kembalikan. Misalnya nih ya, dalam politik berbangsa dan bernegara. Berarti tujuan bersamanya itu dikembalikan kepada dasar hukumnya dong. Kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Itu yang harus jadi tujuan bersama. Ada kelompok yang ngerasa kayak nggak merata buat kami, nggak sejahtera ini buat kami dan selalu itu yang tadi kemudian politik itu akan selalu ada timbang ininya. Ada aja argumennya. Ada aja argumennya. Yang gitu-gitu. Karena satu hal juga yang sudah dilanggar menurutku adalah tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Sedangkan partai sudah berubah menjadi Kepentingan golongan. kepentingan pribadi atau golongan. Sudah terlalu kental hal itu sekarang. Makanya gitu. Makanya politik jadi bahaya. Padahal politik tidak bahaya menurutku. Tidak bahaya, politik kan Politik kayak tidak bahaya. hanya tools saja tools. Betul, seharusnya. Harusnya kita Boleh siapapun ya. Tapi ya itu makanya standarnya siapa yang ngatur, balik lagi. Kalau standarnya benar ya udah. Susah, Bro. Dunia ini, Bro. Udahlah, tunggu Nabi Isa aja, udah saya bilang. Tunggu solusinya itu lagi. Iya, tidak udah masuk solusinya akal. itu. Mending kau fokus dengan kau punya show spesial Iya, ini. saya mau bikin show di Blue Media, saya udah promo Sudah, kemarin. tapi belum tayang. Benteng. Tapi itu Apa judulnya itu? judulnya Anak Lama Kera. Tour 10 kota. Mulai dari Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dan juga Jakarta. Oke. Tiketnya sudah bisa dibeli di abdularsad.com. Kota pertama Surabaya 26 September 2026 sampai terakhirnya Jakarta 12 Desember 2026. Semua tiketnya teman-teman sudah bisa beli di abdularsad.com. Merchandise juga bagus. Dan juga jangan lupa beli merchandise-nya Kaks, ada tenda tanya. Tanda tanya. Ada Naga naga itu itu ada. Ada juga fitnah akhir zaman. Pokoknya teman-teman lihat aja di e-commerce dia Merdekax. lihat barusan saya perhatikan dan pandangan jijik kayak dari semua hal yang pernah ada di hidup Ari Kriting. Kamu bikin merchandise tentang naga itu ada. Ya, sampai sekarang. Bahkan itu tuh bukan di konten. Saya sudah sepakat, sudah salaman sama Lah, dia. kita tidak sepakat. Sudah salamannya. sepakat, ada. Tidak ada, aku Naga, sudah waktu bilang. saya bilang, lebih percaya janji politisi Indonesia atau naga? Aku bilang lebih percaya naga Iya, ada. kan di perbandingannya dengan Iya, itu. perbandingannya kan begitu. Curang. Makanya jangan bertanyakan itu. Masa orang percaya naga Ya, ditertawakan, tapi masalah kamu teman-teman, percaya janji politik kan? banyak orang yang berpikir Ari Kriting menganggap naga itu ada cuman konten. Beneran. asli, Beneran, itu di luar asli. konten pun ketika ngobrol, dia bersikukuh kalau
Naga itu ada, itu yang saya tidak terima. Kalau buat terima, konten iya. aja nggak apa-apa deh gitu. Kita butuh satu debat ilmiah di untuk ini nih. Ini udah sama kayak bumi datar ini kalau pada akhirnya. Bumi datar mah goblok. Kenapa tunjuk ke saya sih? Nggak saintifik. Saya mah percaya bumi bulat, tapi percaya tidak bumi menutup datar. kemungkinan kalau ternyata dia mau datar. Terserah gitu. Dia tidak menutup kemungkinan. Kok bisa tidak menutup kemungkinan kalau bumi itu? Jadi di ujungmu jatuh gitu. Enggak, kalau di ujung-ujungnya itu ada Gunung-gunung, es. dikelilingi gunung es. Gunung es. Tuh, dia berusaha menjelaskan Kayak tuh. GOT, Terus yang dilihat NASA selama ini apa dari atas? 3D. 3D gimana? Bohongan gitu yang di atas. Iya, maksudnya Hubble diluncurin. Kalau yang ini, kalau yang kapal tiba-tiba makin jauh ketika nyeberangin laut. Awalnya kelihatan lama-lama corongnya doang terus hilang ketika berlayar. Nah, itu pernah tuh diomongin Terus sama orang bumi datar. Terus? Optik memang begitu. optik. Bukan. Jadi, wah ini kita panjang ini. Nanti orang bilang saya percaya bumi datar lagi. Cuman saya itu Memang kau percaya bumi datar? bukan. Saya berdebat dengan dia. Abdul, saya ini anak tata kota. Pekerjaan kami itu memproses peta. Kok bisa kau percaya petanya orang bumi datar? Bukan percaya bumi itu datar. Membuka tapi kemungkinan. Membuka kemungkinan karena argumen-argumennya mereka gitu. Contoh misalkan Membuka kemungkinan bumi datar. NASA itu kan kasih keluar data. Iya. Jadi mereka pakai data dari NASA Iya. ini. Kasih keluar data gedenya bumi ini kayak apa. Iya, Lingkaran lah. iya. Nah, secara matematik tuh di lingkaran tuh kan kita bisa hitung. Kalau bumi taruhlah ya kelilingnya tuh berapa gitu ya, Iya. berapa ribu kilometer Iya. gitu. Berarti kalau kita tarik juring pertamanya, jadi juring itu yang begini, yang slice pizzanya itu loh. Iya. Juring pertama, juring. lengkungan pertamanya si lingkaran ini, itu bisa kita dapat misalkan di jarak 14 kilo. 14 kilo doang. Ya misal, Iya, ini iya, saya iya, lupa, iya, saya lupa iya. ininya, angkanya. Tapi Ternyata misalkan di realistis. di 14 kilo itu, itulah lengkungan bumi pertama. Kalau bumi itu ukurannya yang kayak NASA bilang itu. Iya, Misal ya. Iya. Kemudian mereka pakailah teropong, ngelihat kapal. Ternyata mereka Lurus. waktu penelitian, Tidak ada kelengkungan. kapal itu sudah lebih dari 14 14 kilo. kilo. Dari badan sampai tiang masih kelihatan. Memang tidak kelihatan secara mata, tapi kalau pakai teropong, Teleskop kelihatan. badan-badannya semuanya kelihatan. Harusnya dia udah masuk di juring pertama, artinya badannya udah nggak kelihatan. Harusnya. Jadi mereka kemudian bilang gini, mereka tidak bilang bumi itu datar, tapi mereka bilang mungkin Hitungan bumi NASA. bulat, tapi Hitungan ini luasnya yang salah. NASA itu kasih data yang salah. Oh, ya udah berarti tinggal nyalain NASA aja, buminya tetap bulat. Iya. Nah, berbekal dari situ kemudian mereka bilang lagi, kalau data ini aja NASA salah, Apalagi bulat. mungkin aja yang lain juga salah, gitu. Tapi ya enaknya ya, maksudnya ada Kukuh, ada Abdur. Saya itu suka banget pembicaraan begini. Bicara dengan Muhammad Al-Katiri, omong kosong semua yang keluar dari mulut. Harusnya begini nih, mari kemari itu. Harusnya. Membuat orang datang, mari kemari, mari kita bicarakan gitu. Ada hal-hal yang esensial untuk dibicarakan Ya. gitu. Kalau dengan Muhammad Al-Katiri terlalu banyak omong kosong. Ya, Tapi ya begitu. teman-teman jangan lupa untuk tetap saksikan terus konten-kontennya Kaks Production. Dan nanti kita akan ketemu lagi di Mari Kemari, mari ke Mas Abdul Ari. Arif. Terima kasih banyak. Thank you, Kul. Thank you, Kul. Thank you, Abang Kul. Koko.